Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Anakku, kamu milikku, milik Mama. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambilmu, sayang. Tidak ada seorang pun. Mama akan membawa kamu. Sus, tahu Stella pergi? Oh, Stella? Maksud saya pasiennya di kamar sini. Oh, tadi katanya mau lihat bayinya, Bu. Oke, terima kasih, Sus. Sus, bayi yang di situ kemana, Sus? Loh, tadi kan dibawa ibunya. Hah? Kemana? Oh, saya nggak tahu. Tolong, Sus. Ayo kita cari yuk. Sus, ayo, Sus. Stella. Ada apa, Bu? Dok, bayi itu hilang. Mungkin Stella yang membawanya. Stella? Mana mungkin? Kalau dokter nggak percaya, ayo kita lihat di dalam. Semua perawat sudah sibuk mencarinya. Tolong, biarkan aku mati. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Penyakit di dalam tubuhku ini sangat sakit sekali. Biarkan aku mati. Dia. Stella membawa bayinya pergi. Mereka pasti belum jauh. Sakit sekali. Tolong, aku tidak tahan lagi. Aduh, sakit sekali.
betul. Mau ketemu siapa? Dokter Johan. Ada. Ya, sebentar. Dokter Johan, ada telepon di line 2. Halo. Iya, saya Dokter Johan. Apa? Kapan? Kapan terjadinya? Ya Tuhan. Terima kasih ya. Ada di mana ya, Sus ya? Sus, lihat ibu-ibu bawa bayi nggak, Sus? Enggak, Bu. Saya enggak lihat. Aduh, di mana ya? Makasih. Gun, ketemu nggak? Bagaimana? Sudah ketemu? Saya udah berusaha mencarinya. Kenapa bisa begini, Gun? Mungkin dia sudah tahu tentang kondisinya. Nggak mungkin. Kalau dia nggak tertekan, mana mungkin dia nekat seperti itu, Diana? Tapi siapa yang ngasih tahu dia? Tolong. Gawat. Di bawah ada yang mau bunuh diri. Tidak, Pak. Jangan lakukan itu. Itu dosa, Pak. Sadar, Pak. Lebih baik aku mati. Aku sudah tidak tahan lagi. Penyakit kanker di tubuhku ini sangat menyiksa diriku. Biarkan saja aku mati. Tapi, Pak, itu bukan jalan meninggal yang benar. Jangan lakukan itu, Pak. Apa artinya hidup? Menderita begini. Penyakit kanker di tubuhku ini sudah stadium 4. Aku sudah tidak sepantasnya hidup lagi. Daripada aku hidup menderita begini, lebih baik aku mati. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak. Jangan lakukan itu. Aku ingin mati. Aku ingin mati saja. Jangan, Pak. Demi Tuhan, jangan lakukan kebodohan itu, Pak. Tolong, Pak. Jangan. Stella! Stella! Jangan mendekat. Biarkan kami berdua. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Pak, Bapak ingin lepas dari penderitaan Bapak. Itu Dokter Gun. Dokter ternama di sini. Dia pasti mau menolong Bapak. Dokter? Mana mau dokter menolong? Semua dokter sama. Saya kenal dengan dia, Pak. Percayalah. Pak! Bapak! Stella! Kenapa sih kamu? Ternyata kamu masih ada di sini. Kau pasti tidak sabar menungguku mati. Kau mau bercinta dengan suamiku. Begitu maumu, kan? Stella! Ngomong apa kamu ini? Jangan sebut namaku lagi. Kamu pembohong, penipu. Stella! Kalau kalian ingin bersama, silahkan. Silahkan saja. Pergi sana. Pergi. Dengar dulu dong saya bicara. Biar saya menjelaskan ini semua. Tenang. Sebentar lagi aku memang tenang untuk selamanya. Kalian gak perlu khawatir. Kalian penipu. Kalian busuk. Kalian berselingkuh. Stella! Hentikan semua ini, Stel. Ini semua nggak benar. Kamu nggak ngerti, Stel. Terserah kamu beranggapan jelek atau tidak. Tapi yang jelas, saya tinggal di sini bukan karena suami kamu, Ella. Tapi demi anak kamu. Sekali lagi, demi anak kamu. Tidak.
Tidak, kamu tidak boleh mengambil anakku. Jangan harap kamu bisa memilikinya. Aku yang melahirkannya. Semua deritaku tanggung hanya untuk dia. Nyawaku kukorbankan untuk dia. Tidak, kamu tidak boleh mengambil anakku. Ella, saya cuma mau membantu kamu. Omong kosong. Kau pikir aku percaya dengan omong kosong? Kamu yang akan menjadi ibunya kalau aku meninggal nanti. Sampai mati pun, aku tidak akan memberikan anakku untukmu. Cukup, Stella, cukup. Johan, aku perlu ketegasan. Kalau memang kamu benar-benar mencintai aku, singkirkan dia. Aku tidak mau melihat dia lagi. Stel. Kenapa, Johan? Kamu takut? Atau kamu lebih memilih dia? Stella, dengar dulu saya. Baiklah, Stella. Saya ngaku salah. Saya minta maaf. Saya tidak pernah menyangka kalau persoalannya jadi serumit ini. Saya pergi. Saya pergi sekarang. Sini biar saya gendong dia. Sini, Stel. Biar saya gendong anak kita. Gak apa-apa, sini. Stella. Sini. Kamu mungkin sakit hati atas kelakuan Stella selama ini. Dia itu sedang tertekan, perasaannya labil. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kamu harus bisa memahaminya. Saya paham. Saya akan tahan kok. Sewaktu kamu memutuskan untuk tetap di sini, saya percaya kamu pasti sudah siap untuk menghadapi segala risiko, termasuk kemarahan Stella. Terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Saya percaya suatu saat nanti Stella pasti akan mengerti atas segala perbuatan baik kamu. Tapi angin apa ya yang membuat kamu berubah seperti ini? Rencana kita berantakan. Papa sudah tahu. Dr. Johan sudah menelpon kemari. Dan sekalian dia minta maaf atas tingkah laku Stella. Diana, di mata Stella kamu adalah saingannya. Jadi kamu harus memakluminya. Saya kan cuma memikirkan bagaimana caranya membantu dia. Iya. Tapi kamu jangan lupa, anakku. Cinta itu memang egois. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Dia pasti merasa sangat khawatir terhadap dirimu. Saya sungguh-sungguh mau membantu. Cuma itu kok. Diana, kalau kehadiranmu akan memperuncing persoalan, Papa sarankan, sebaiknya kamu menjauh dari dia. Nggak mungkin, Pak. Kondisi Stella itu sekarang sudah tambah buruk. Dia butuh perhatian, butuh bantuan. Iya, tapi kalau dia tidak bisa menghargai bantuanmu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sudah ciuman ya? Anak kita mana, Johan? Mana? Kamu tenang aja, ya. Anak kita nggak apa-apa kok. Saya sudah bicara dengan pihak rumah sakit. Dia sekarang ada di inkubator. Dia ada di sini untuk menemani kamu sampai kamu sembuh. Johan, tolong kamu jujur sama aku. Masih bisakah penyakit ini disembuhkan? Stel, kamu tuh ngomong apa sih?
Masih adakah harapanku untuk hidup? Jawab, Johan. Tolong jawab. Stel, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu umur manusia. Saya harus tahu. Saya harus tahu, Johan. Stel, dengar saya. Rasa nggak sakit apa-apa, tapi dia menghilang karena dia nggak punya semangat hidup. Sekarang lihat kamu, hanya dengan semangat hidup, kamu bisa bertahan hidup seperti sekarang. Jangan berdalih. Kamu harus tahu, Stella, keinginan kamu untuk hidup adalah salah satu obat yang paling baik buat kamu. Kamu tidak mengerti perasaanku, Johan. Kita berbeda. Kamu sehat. Sedangkan aku ini orang sakit. Sakit parah. Orang yang hampir mati. Orang yang 100% pasti mati. Stella, kamu nggak boleh bicara seperti itu, Stel. Kenapa nasibku seperti ini, Johan? Aku cuma pengen punya anak. Mencintai suamiku sepenuhnya. Kenapa aku nggak bisa jadi seperti ibu-ibu yang lain? Bisa. Kamu pasti bisa kok. Tenang, Stel. Kenapa Tuhan membiarkan sel-sel ini hidup dalam tubuhku, Johan? Di mana keadilan Tuhan? Di mana? Iya, sayang. Stel. Stel, tenang, Stel. Stella. Stel. Gun. Stel. Gun. Kenapa? Gun. Stella, tenang dulu. Udah sayang, udah ya. Istirahat ya, kamu harus bobo. Tidur ya. Terima kasih, Bun. Emosinya masih belum stabil. Apakah anak ini dilahirkan hanya untuk membawa kesedihan, bukan kebahagiaan? Anak itu tidak bersalah. Apa anak ini tahu betapa besar kami mencintai dia? Dia pasti tahu. Adakah orang yang ditakdirkan untuk berumur pendek? Hah? Johan, kamu kan dokter. Harusnya kamu nggak punya pikiran yang macam-macam. Kamu masih harus menghadapi masalah Stella yang terguncang jiwanya. Jadi kamu harus bisa menenangkan diri kamu. Kalau kamu nggak bisa, segala-galanya akan makin jauh jadinya. Entahlah, sepertinya sekarang aku yang terguncang. Dokter Diana kan sudah lama menangani masalah kejiwaan seperti ini. Saya punya usul. Bagaimana kalau masalah ini kita serahkan sama dia? Tolong jangan libatkan Diana lagi. Saya sudah tidak berhubungan dengan dia lagi, Gunawan. Tapi saya yakin dia lebih memahami hal ini. Gun, Diana itu punya masa depan yang cerah. Dia pintar dan dia berbudi luhur. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk kepentingan kami. Jadi saya tidak mau membebani dia apapun.
Rasta! Kenapa, Stel? Aku lihat Rasta, Johan. Berlumuran darah. Ya, kamu tuh cuma mimpi. Udah, kamu nggak apa-apa kok. Ya. Sini. Apakah Rasta akan memanggilku? Kenapa pada saat-saat begini dia datang? Stella, jangan punya prasangka buruk dulu. Kamu sudah dapat nggak nama anak kita? Gini, bagaimana kalau kita kasih nama Rasta? Untuk mengingat nama teman kita yang satu itu. Kamu sungguh-sungguh? Iya. Terima kasih, Johan. Di dunia ini selain dengan Mama, aku berhutang budi pada Rasta. Boleh aku bertanya? Boleh. Asal pertanyaannya bukan satu. Kalau 1000 baru saya jawab. Janji? Iya, janji. Seandainya kamu tahu usia kamu gak akan lama lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya nggak ngerti apa maksud kamu, Stella. Aku ingin kamu menjawabnya. Mungkin saya akan melakukan satu hal yang sulit saya lakukan selama saya hidup. Saya akan menyelesaikan masalah saya supaya saya siap untuk menghadapi maut. Supaya orang-orang yang saya tinggalkan tetap menyayangi saya. Gimana? Kamu puas dengan jawaban itu? Sepertinya aku sudah siap menghadapi ajal. Jangan punya pikiran buruk seperti itu. Coba kamu pikirkan saya. Pikirkan anak kita. Pikirkan hubungan kita. Stella, masih banyak yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Masih begitu banyak orang yang senang sama kamu. Ya, jangan punya pikiran seperti itu lagi. Johan, kamu mau kan nolong aku? Iya. Tolong ambil kamera video. Ada apa ya? Kok dia buru-buru begitu? Ngapain sih kamu? Lagi belajar mengasuh bayi ya? Hah? Tadi si Johan pulang ke rumahnya buru-buru. Mau apa ya dia ya? Mungkin ada perlu, Pak. Siapa tahu ada yang ketinggalan.
Johan, ini adalah saat yang paling kudambakan. Aku akan menjadi seorang ibu. Kita bakal punya anak, sayang. Betapa indahnya dunia ini. Aku akan panggil mama. Kamu akan dipanggil papa. Ini ada beberapa hal penting mengenai penderita kanker. Mungkin ada baiknya kalau kamu baca. Jo, kamu gak boleh menyerah. Kamu harus terus berusaha. Oh iya, gimana kabar anak kalian? Sementara ini pihak rumah sakit masih mengizinkan dia untuk tinggal di rumah sakit. Bu Ana, kepala perawat itu, punya teman yang membuka balai penitipan anak. Penanganannya cukup terjamin, tempatnya juga enak, suasananya cukup menyenangkan, dan lagi letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Kami sudah melihatnya. Dian, terus terang saya nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Nggak perlu, saya cuma ingin membantu kok, dengan ikhlas. Terima kasih. Dian. Ada apa? Dian, omongan Stella yang kemarin, tolong jangan kamu masukkan ke hati ya. Jangan khawatir. Saya tahu kalau semua yang dilakukan Stella itu adalah reaksi yang wajar. Sebaiknya kamu jangan lagi menyia-nyiakan waktu kamu buat kami. Kamu kan harus punya rencana buat diri kamu sendiri. Kami bisa kok mengatasi masalah kami, nggak apa-apa. Sinar matahari pagi seperti ini bagus buat kesehatan kamu, Stel. Saya harap sinar matahari bisa membunuh sel-sel kanker yang ada dalam tubuh saya. Ya, siapa tahu aja. Nanti ada penemuan seperti itu. Jadi kamu bisa diobatin secepatnya. Maaf, Dokter Gun. Katanya kemarin ada pasien yang mencoba bunuh diri. Iya, kami berhasil mencegahnya. Tapi penyakitnya yang membuat dia... Berarti sebentar lagi adalah giliran saya. Dokter, daripada penyakit ini menyiksa kami, kenapa dokter tidak memberi suntikan saja supaya pasien seperti kami ini bisa meninggal dengan tenang? Jangan pernah bilang seperti itu. Nggak boleh ya. Itu melanggar hukum, Stella. Stella. Gun, sini Gun, biar fokus Gun. Ternyata kita direkam sama Johan. Biarkan saja dia merekam. Ya nanti kalau saya udah nggak ada, dia punya kenangan yang indah. Johan, sini saya ambil kalian berdua. Dari sebelah sana Gun ya? Ya, ginian sih saya ahlinya nih. Tuh, lihat tuh kameranya sama Gunawan. Ayo. Ya. Ya, ketawa dong. Ya bagus. Apa? Kalau menurut saya, kamu adalah wanita yang paling bahagia sekarang. Bicara dong di kamera, saya wanita yang paling bahagia karena saya punya anak yang mirip suami Ibunya. saya.
Ibunya. Enggak, mirip saya. Iya kan Gun? Mirip saya kan Gun? Iya kan Gun? Enggak. Iya, tuh Gunawan bilang iya. Capek ya kamu ya? Iya. Ya. Gun dia capek Gun. Dokter, ada seorang pasien yang kritis, tolong segera datang. Iya. Johan, sorry ya, saya nggak bisa terus menemani. Oh iya, nggak apa-apa Gun. Nggak Stel, apa-apa. sorry ya, ada pasien yang menunggu. Nggak apa-apa, dokter. Makasih ya Gun. Semula aku sudah membangun angan-angan. Aku akan dipanggil Mama. Aku akan membesarkan anakku sampai dewasa. Menyekolahkannya. Membangunkannya. Menyiapkan sarapan pagi dan segala keperluannya untuk sekolah. Aku pasti akan sibuk sekali karena ulahnya. Betapa indahnya kalau aku bisa melewati masa-masa seperti itu. Sayang, sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu. Setiap malam, sebelum tidur, aku akan bacakan dongeng buat dia. Aku akan cium dia. Aku akan selimuti dia dengan kasih sayangku. Johan, apa semua ibu di dunia ini punya pikiran yang sama dengan aku? Stel, semua ibu pasti melakukan hal yang sama seperti kamu. Tidak, Johan. Gak ada di dunia ini ibu yang polos seperti aku. Kamu tuh ngomong apa sih? Tuhan pasti marah padaku. Aku ini ibu yang egois. Pada saat aku sakit, aku lebih memilih kehidupannya. Tapi pada saat sakitku semakin parah, aku tidak bisa melepaskannya. Kenapa aku ini, Johan? Sekarang lebih baik kamu tenang, istirahat. Ingat, Johan. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Untuk itu diperlukan semangat dan perjuangan. Anak kami sangat butuh perhatian. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau Stella nggak ada. Saya nggak bisa bayangkan apa saya bisa menjadi papa atau mama dari anak-anak saya. Tak perlu dikhawatirkan. Semua bisa dipelajari. Gak sulit kok. Oh ya, kapan Stella boleh keluar? Kapan saja dia bisa pulang. Dia hanya tinggal menjalani kemoterapi, Paman. Tapi terus terang, penyakit Stella itu makin parah, Paman. Saya lebih senang kalau dia tinggal di rumah sakit ini. Tapi Stella minta pulang, Johan. Lagi pula, kamu sudah cukup lama cuti. Dan orang tua kalian berdua bagaimana? Orang tua saya sudah saya beritahu. Orang tua Stella di Eropa. Baru mereka rencana mau pulang untuk lihat cucunya. Saya nggak tahu apakah mereka tahan melihat situasi seperti ini. Stella makin parah, Paman. Kita serahkan saja pada Yang Maha Kuasa, Johan. Setiap malam saya pandangi wajah Stella. Saya terus menekan perasaan saya. Saya selalu yakinkan diri saya bahwa dia tetap hidup. Paman, saya nggak mau kalau Stella meninggal. Saya nggak tahan, Paman. Sabar, Johan. Sabar. Kamu jangan termakan emosi. Jaga kesehatanmu. Perjalanan hidupmu masih panjang kok. Dan anakmu masih memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kenapa harus kami?
Kenapa harus saya dan Stella yang tertimpa masalah seperti ini? Kenapa harus kami, Paman? Justru itulah rahasia kehidupan ini. Bahwa dunia ini aneh dan misterius. Iya, tapi bukan Stella kan? Tidak harus Stella yang meninggal, Paman. Tidak. Kamu sudah terus terang sama Stella? Belum. Dia masih sangat khawatir dengan keadaan anak kami, Di. Saya sudah yakinkan dia. Saya sudah jelaskan bahwa saya bisa bertindak sebagai papa dan mama dari anak itu. Tapi anehnya dia masih nggak percaya dengan saya. Itulah sebabnya saya datang kemari. Mencintai itu tidak punya syarat, Stella. Mencintai seseorang berarti mencintainya secara total. Mencintai kelebihan dan kekurangannya, mencintai keluarganya, mencintai semua yang dicintainya. Kalau nanti aku mati... Stella, jangan ngomong begitu. Saya mau melakukan vasektomi. Apa? Ya Allah, Johan.